Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita melanjutkan pembahasan past paper CPT Mathematics tahun 2023 stage 7 paper 2 number 17 ya. Langsung saja, tick to show if each of the following statements is always true, sometimes true, or never true. There are three statements that we have to choose. We have to determine is that always true, sometimes true, or never true. The first is a parallelogram has exactly one line of symmetry. Sebuah jajar genjang punya tepat satu simetri garis atau sumbu simetri. Apa itu line of symmetry? Yes, kita misalkan ya, kita punya sebuah persegi. Ya, line of symmetry itu adalah garis di mana ketika kita melipat si bangun datar tersebut, ya kita lipat, itu dia akan membentuk bidang yang sama. Jadi antara kanan dan kiri itu bertumpukan, tidak ada yang lebih. Jadi bentuknya kanan dan kiri itu sama, atau refleksinya refleksi dari yang kanan atau dari yang kiri itu ya, sehingga ketika kita lipat maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Dari kanan kita lipat ke kiri, dia akan berbentuk seperti ini ya, setengahnya. Nah, yang biru ini kita namakan sebagai line of symmetry. Apakah bisa line of symmetry itu bentuknya horizontal atau diagonal? Bisa ya, jadi bisa seperti ini atau juga bisa seperti ini. Oke. Nah, di pernyataan pertama kita diminta untuk menghitung berapa banyak line of symmetry di parallelogram. Langsung saja kita gambar untuk parallelogramnya, jajar genjang. Ya, jajar genjang. Nah, ini kan sejajar guys, ini juga sejajar. Nah, inilah yang dinamakan jajar genjang. Oke, kita coba gambar garis vertikal ya, sumbu simetri yang vertikal. Apakah hasilnya akan tepat, tidak ada sisa? Kita coba lipat ke kiri ya, berarti nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Yes. Ya, dia masih ada sisa ya, tidak tepat lipatannya. Jadi garis horizontal ini bukan merupakan line of symmetry dari jajar genjang. Oke. Nah, kalau misalkan kita gunakan sumbu simetri yang horizontal ya, kita coba lipat secara horizontal. Jadi sumbu simetrinya ada di sini. Oke, kita lipat ke bawah. Apakah hasilnya akan tepat, tidak tersisa? Maka ketika kita lipat ke bawah, dia bentuknya akan menjadi seperti ini ya guys ya. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Ini dilipat ke bawah, bentuknya akan seperti ini. Masih ada sisa, tidak persis lipatannya, tidak tepat. Oke, maka dia bukan sumbu simetrinya. Bagaimana kalau sumbu simetri yang horizontal, yang diagonal seperti ini? Yes. Ya, ini nanti bakal ke sini dan ini juga bakal ke sini. Ya, jadi sudah bisa kita bayangkan bahwa tidak bisa ya, tidak tepat.
maka dapat kita simpulkan bahwa a parallelogram has no a line of symmetry. Dia nggak punya sumbu simetri sama sekali. Maka jawabannya adalah never true, tidak pernah benar. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, a trapezium has two diagonal of equal length. Trapesium punya dua diagonal yang panjangnya sama. Oke, kita gambarkan trapesiumnya seperti apa. Trapesium. Oke, diagonal, dua diagonal yang panjangnya sama. Diagonalnya seperti ini. Oke. Nah, yes, diagonal dari trapesium ini akan sama panjang dengan syarat trapesiumnya ini adalah trapesium yang sama kaki. Jadi dia punya dua diagonal yang sama panjang, berarti pernyataannya benar. Tapi Pak, saya pernah lihat untuk trapesium yang bentuknya trapesium siku-siku. Coba kita teliti ya. Trapesium siku-siku misalkan seperti ini. Apakah diagonalnya, kedua diagonalnya itu memiliki panjang yang sama? Coba kita cek. Yes. Oh, ternyata salah satu diagonalnya itu ada yang lebih panjang dan otomatis ada yang lebih pendek. Diagonalnya tidak memiliki panjang yang sama. Ya. Yang ini bisa, yang dia trapesium sama kaki, tapi yang trapesium siku-siku tidak bisa, tidak sama. Maka jawabannya adalah sometimes true. Oke, next statement, the third statement, a square has rotational symmetry of order 4. Persegi punya rotational symmetry, 4 rotational symmetry. Bagaimana bedanya line of symmetry dan rotational symmetry? Kalau line of symmetry yang tadi ya, sumbu simetri yang ketika dilipat itu dia membentuk bentuk yang sama tanpa ada perbedaan, jadi plek ketiplek ketika dilipat. Kalau rotational symmetry itu ketika dirotasikan atau diputar, dia akan menghasilkan bentuk yang sama. Maka langsung aja kita gambar square atau persegi ya. Nah, persegi ini ketika kita putar, coba kita putar sekali ya. Apakah bentuknya akan sama? Jawabannya adalah ya. Kita putar 2 kali, jawabannya dia akan membentuk bentuk yang sama. Kita putar lagi, jawabannya yes. Putar lagi, sama. Jadi ada 4 rotational symmetry ya. Ini 1 ya, 2, 3 dan 4. So the answer is always true. A square has rotational symmetry of order 4. Okay. Yes. Number 18. 9.03 lesser than or smaller than x smaller than 9.04. Write down a possible value of x. Kita disuruh menuliskan nilai yang mungkin untuk x ya. Misalkan kita punya garis bilangan di sini 9.03, yang ini 9.04. Yes. Nah, kita disuruh mencari nilai yang ada di sini. Nah, berapakah nilai yang ada di situ?
Ya, banyak sekali ya teman-teman. Jadi nilai yang ada di situ itu mulai dari 9,031 boleh, 9,032 bisa, 9,033 dan seterusnya. Atau kalau mau lebih banyak lagi, kita gunakan 4 digit atau 5 digit di belakang koma, misalkan 9,03157, 9,032 85, 9,033 1 2 3 4 5 itu juga memungkinkan. Maka kalian bisa jawab berapapun angkanya, pokoknya tidak sampai 9,04 ya. Jadi 3999 gitu paling mentok. Oke ya, jadi jawabannya banyak sekali, bisa kalian pilih sendiri. Kita ambil yang tengah-tengah saja. Yang tengah-tengah berarti 9,035. Okay. B. Here are some symbols. Write one symbol in each box to complete these statements. You may use a symbol more than once. Ya, kita disuruh membandingkan angka yang kiri dengan angka yang kanan, apakah dia equal atau bigger than or smaller than. Ya, tinggal kita hitung saja. Yang pertama 81% dan 0,082 kita ubah menjadi bentuk yang sama. Misalkan kita mau ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu berarti 81% itu 81 per 100. Kalau 0,082 berarti 82. Berapa digit di belakang koma? 1 2 3 berarti per nolnya ada 3. 1 2 3 per 1000. Ya, apakah sudah bisa dibandingkan? Ya, sudah bisa sebenarnya, cuman supaya lebih meyakinkan kita samakan penyebutnya jadi per 1000 ya. Maka kalau yang bawah dikali 10, yang atas juga dikali 10, nolnya nambah 1. Nah, sudah sama penyebutnya, maka bisa langsung kita bandingkan mana yang lebih besar. Ya, jawabannya adalah yang 81%, maka jawabannya adalah bigger than. Oke, yang kedua 4/7 dibanding dengan 484 per 847. Kita bisa gunakan perkalian silang ya. Jadi yang bawah dikalikan atas, yang bawah dikalikan atas, yang kiri dikalikan kanan, yang kanan dikalikan kiri. Jadi nanti yang ini A dibandingkan dengan B, jalannya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas miliknya si ini, dari bawah ke atas miliknya si atas. Langsung saja, berarti dia 847 dikali 4, terus yang ini 48 atau 7 dikali 484. Kita punya tool namanya kalkulator, bisa kita gunakan ya. Berapa tadi? 847 kali 4, 847 dikali 4 hasilnya 3388. Oke. 3388. Kalau 7 kali 4 8, 4. 7 kali 4 8 4. 7 kali 4 8 4 hasilnya
Oh sama, 3388, 3388. Ya berarti kita bisa simpulkan bahwa 4/7 dan 4/847 itu hasilnya adalah equal atau sama ya. Oke, next. 0,52 dengan 138/270 kita ubah menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. 52 berarti 52/100. Kita bandingkan dengan 138/270. Dikali silang ya. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, jalannya dari atas ke bawah. Ini nanti punyanya sini, punya kiri, ini nanti punyanya si kanan. Oke, langsung kita hitung. 270 kali 52. 270 dikali 52 sama dengan 14.040. Ya, 14.040. Oke, yang ini 138 kali 100, 13 103 138 dikali 100, 13.800. Oke, sudah bisa kita simpulkan mana yang lebih besar ya. Yang lebih besar adalah yang 14.040. Jadi jawabannya adalah bigger than. Oke, next. Nomor 19. The table shows the length in centimeter of some pencil. Find the median length. Kita disuruh mencari mediannya berapa. Median itu apa? Median adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita perlu tahu berapa banyak data yang tersedia dengan cara menghitung total frekuensinya. Jadi frekuensinya ditambahkan semua, 8 tambah 5, 13, tambah 6, 19, tambah 1, 20. Jadi kita punya 20 pensil dengan panjang masing-masingnya itu ya, 8, 9, 10, dan 35. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan mediannya. Bisa kita urut satu-satu ya. Kita tulis 8-nya ada 8, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30-nya ada 1. Oke. Nah, tengah-tengah dari 20 ya, karena median tadi nilai tengah, maka kita ambil tengah-tengahnya dari 20 itu berapa? Karena 20 itu bilangan genap, maka tengah-tengahnya juga ada 2, yaitu 10 dan 11. Oke. Kita cari urutan yang ke-10 dan ke-11. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke ya, 9 dan 9. Untuk mencari nilai tengahnya berarti kita perlu tambahkan, kita cari rata-ratanya ya, 9 tambah 9 per 2. Jawabannya juga sama, yaitu 9. Oke. Cara yang kedua tidak perlu diurutkan, tinggal dihitung langsung. Urutan ke-10 dan 11 itu ada di mana ya lokasinya? Urutan ke-10 dan 11 itu bisa langsung kita hitung di tempatnya, yaitu karena yang frekuensi panjangnya 8 itu ada 8, berarti tinggal kita lanjutkan saja 8 ya, 9, 10, 11. Jadi si urutan ke-10 dan 11 itu ada di panjangnya 9 ya. Maka jawabannya adalah 9. Sama ya hasilnya dengan yang tadi. Kemudian kita diminta untuk menghitung mean-nya.
atau rata-rata yang min. Caranya gimana? Tinggal dikalikan saja, ini kali ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Oke. 8 kali 8 64, 9 kali 5 45, 10 kali 6 60, 35 kali 1 35. Kita jumlahkan semua, ini 4. Oke, 12 tambah 5 17 tambah 3 20, 204. Oke, kita sudah dapat totalnya 204 dibagi dengan 20. Oke, bisa langsung ketemu ya, atau kalau mau pakai kalkulator juga boleh. 204 dibagi dengan 20. Kalau mau kita perkecil misalkan ya, kita bagi 2 dulu, berarti 102 per 10 ya. 102 per 10 kan berarti 100 per 10 kan 10 ya, sisa 2 per 10 artinya adalah 0,2 ya. Jadi jawabannya adalah 10,2. Oke. Mia wants to use an average to represent the length of these pencils. Explain why mean may not be the most suitable average to use. Kenapa kok mean itu bukan merupakan average yang paling sesuai ya? Kenapa kok dia nggak pakai median atau nggak pakai yang modus? Kenapa? Kita bisa lihat datanya, kita bisa analisis. Yes, ternyata di sini ya, kita lihat length-nya itu ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang tiba-tiba 35 ya. Jadi perbedaannya jauh sekali. 8, 9, 10, kemudian 35. Nah, inilah yang namanya outlier ya. Jadi dia itu data yang asing, data yang paling beda dengan yang lain. Harusnya kan selisihnya 1, entah itu 8, 9, 10 atau 11 misalkan. Nah, ini tiba-tiba dia jadi 35. Maka bisa kita tuliskan bahwa terdapat nilai yang berbeda atau outlier, atau bisa kita tuliskan misalkan extreme value of 35. Jadi ada nilai ekstrim yaitu 35. Okay, next, number 20. Draw a ring around the letter of each net that makes a prism. Kita diminta untuk membuat atau melingkari gambar yang merupakan jari-jari dari prisma. Ya, bagaimana bentuk prisma? Seperti tenda ya. Kalau kalian ikut pramuka pasti tahu tenda pramuka itu bagaimana. Seperti ini, langsung saya gambarkan aja. Nah, inilah yang namanya prisma. Yang mirip dengan prisma itu namanya adalah limas. Limas itu seperti ini. Sret. Ya, bedanya kalau prisma itu ujungnya tidak lancip ya. Ujungnya lancip. Kalau si limas atau piramid itu dia ujungnya lancip. Dalam bahasa Inggris limas itu disebut sebagai piramid. Oke, langsung saja kita cari manakah yang merupakan jaring-jaring dari prisma.
kita eliminasi ya. Kita tahu kalau si B ini dia piramid, maka langsung kita eliminasi. Kita coba si A itu apakah dia merupakan net of a prism. Ya, kalau dilipat ya, ini menjadi alasnya, kemudian ini atapnya, ini menjadi samping, ini juga menutupi atap. Dia akan membentuk prisma ya, prisma yang seperti atap itu. Maka A ini merupakan jari-jari dari prisma. Kemudian yang C, kita cek untuk C ini, dia kalau dilipat ya, misalkan ini akan nempel dengan ini akan nempel dengan ini. Oh, ternyata dia akan hanya menyisakan satu ruang tanpa ada sisinya. Jadi akan ada satu sisi bolong ya teman-teman, akan ada satu sisi bolong. Sebenarnya kalau ada sisi lagi seperti ini, dia akan bisa membentuk prisma, tapi karena tidak ada sisi satu lagi, maka belum bisa kita sebut sebagai prisma. Oke, maka si C ini bukan termasuk jari-jari dari prisma. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang D? Yang D itu kita coba gambar. Ya, yang D ini akan nempel di sini. Ya, ini nempel di sini. Ini nempel di sini. Kemudian ini di sini dan seterusnya. Ketika kita lipat ya, dia akan membentuk prisma, tapi prismanya yang seperti ini. Kalau dilihat dari samping, dia akan membentuk seperti itu. Oke. Berarti jawabannya D juga ya. D juga merupakan jawaban dari jaring-jaring prisma. Oke, next. Number 21. Represent bahwa si X bigger than -2 itu kita disuruh menggambarkan persamaan atau garis dari X lebih besar dari -2 di number line ya. Berarti kita langsung menuju ke -2-nya. -2-nya ada di mana? Di sini. Oke. Kemudian karena dia lebih besar, berarti kalau lebih besar kita mengarah ke kanan. Lebih besar dari -2 berarti kita mengarah ke kanan. Nah, kita lihat tandanya itu apakah dia lebih besar aja atau lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar saja berarti -2-nya itu tidak ikut ya teman-teman. -2-nya tidak termasuk angka yang kita cari, bukan merupakan nilai X. Jadi kita bisa gambar lingkaran yang kosong di tengahnya. Itu menandakan bahwa -2-nya tidak ikut. Kecuali kalau dia persamaannya seperti ini, X bigger than and equal -2, X lebih besar sama dengan lebih besar dari atau sama dengan -2, itu tandanya akan seperti ini. Jadi lingkarannya itu penuh terus mengarah ke kanan. Ini artinya dia -2-nya itu termasuk nilai dari X, bisa memenuhi nilai dari X. Jadi jawabannya karena -2 itu tidak termasuk, itu maka
lingkarannya cukup berlubang saja, seperti itu. Okay, next. 22. A solid shape has 10 edges, 6 faces, and 6 vertices. Ya, apa itu edges? Edge itu dia merupakan rusuk ya. Rusuk. Kalau si faces itu sisi ya, permukaannya itu. Kalau vertices itu dia sudut. Sudut dibangun ruang. Kalau yang dibangun datar kan namanya angle ya dia. Oke. Write down the name of this shape. Kita disuruh menentukan bangun apa solid shape yang punya 10 rusuk, 6 sisi, dan 6 sudut. Kita langsung coba di cube ya. Di cube di apa namanya, kubus ya. Nah, kubus langsung kita hitung ada berapa banyak rusuknya ya. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata ada 12 rusuk. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Ini juga sama dengan yang balok ya. Balok juga memiliki 10 rusuk, maka langsung kita skip aja. Kubus dan balok itu tidak memenuhi. Coba kita gambar prisma ya, prisma segitiga. Oke, kita hitung apakah rusuknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Maka dia juga tidak memenuhi. Oke. Bagaimana kalau dengan piramid atau limas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tidak memenuhi juga. Oke. Oh, berarti ada bentuk yang tidak biasa ya teman-teman. Kita coba untuk limas segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini cocok ya, ada 10 edges, ada 10 rusuknya. Kemudian saya gambar lebih jelas lagi. Misalkan di sini. Oke. 10 rusuknya terpenuhi. Kita cek apakah ada 6 sisi ya di situ. Ini yang bawah ya, alas 1, terus yang samping 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga 6 sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Ketiga syarat terpenuhi, maka bisa kita jawab bahwa solid shape yang memenuhi syarat-syarat tersebut itu adalah piramid ya. Piramid. Atau biar bisa lebih lengkap, pentagonal
piramid. Oke. Next, 23. Oliver makes a sequence by adding 2/3 each time to get the next number in the sequence. He starts from the number 1. Find the next whole number in his sequence. Jadi kita diminta untuk mencari angka atau bilangan bulat, ya, bilangan bulat dari pola bilangan mulai dari 1, ya, mulai dari 1, terus difference-nya itu 2/3. Maka langsung aja kita urut, ya, 1, kemudian kita tambahkan dengan 2/3. Berapa 1 tambah 2/3 itu, teman-teman? Ya, langsung kita 1 2/3, kita tambahkan lagi 2/3, 2/3, kita tambahkan lagi 2/3. Berapa? 1 2/3 tambah 2/3, 2/3 tambah 2/3 kan 4/3, tambah 2/3 kan dia 4/3, atau 1/3, berarti dia satunya kita tambahkan dengan yang ini tadi, ya, berarti dia 2 1/3. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. 2 1/3 ditambah 2/3, ya, ini tambah ini 2/3, 2/3, ini kita tambahkan 2/3. 2 1/3 ditambah 2/3 kan 1/3 ditambah 2/3 hasilnya adalah 3/3, ya, teman-teman. 3/3 atau sama dengan 1. Oke, berarti satunya langsung kita tambahkan, berarti dia hasilnya adalah 3. Angka selanjutnya kita sudah temu 3. Oke, kita sudah menemukan the next whole number, bilangan bulat selanjutnya pada pola bilangan tersebut, yaitu angka 3. Oke. Next, draw a ring around each of the numbers that are in his sequence. Kita disuruh mencari, ya, dari bilangan tersebut yang merupakan lanjutan dari pola bilangan ini. Kita bisa tahu untuk menuju bilangan bulat selanjutnya itu selisihnya adalah 2, ya. Jadi kita mungkin tidak hitung satu-satu, jadi kita langsung tambahkan 2 untuk mencari angka selanjutnya. 3 tambah 2 itu 5, tambah 2 lagi 7, tambah 2 lagi 9. 3 tambah 2 kan 5. 5 tambah 2 lagi kan 7, berarti 6 ini bukan termasuk. Oke, 7 tambah 2 yaitu 9. Oke, 9 termasuk. 9 tambah 2 11, tambah 2 13, tambah 2 lagi 15. Oke, kita sudah ketemu 15, ya. Tapi 15 kita tambahkan dengan 2/3. Apakah hasilnya 15 2/3?
ternyata di sini 15 1/3 tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan ya. 15 tambah 2 17, 17 tambah 2 19, 19 tambah 2/3 yaitu 19 2/3. Maka jawabannya adalah 9 dan 19 2/3. Oke. The table nomor 24 ya. The table shows some information about the eye colors of children in grade 7 at a school. Betul kah? Ya, betul. There are 4 more children that have blue eyes in class 7C than in class 7B. Find the total number of children in class 7C. Oke. Jadi ini cara membacanya. Di kelas 7A itu yang punya mata biru ada 7. Di kelas 7A, ya, di kelas 7B tidak punya mata biru itu 17. Oke. There are 4 more children that have blue eyes in class 7C than in class 7B. Kita lihat pertanyaannya dulu. Find the total number of children in class 7C. Oke. Jadi kita sudah tahu di kelas 7A itu kan yang punya mata biru 7, berarti yang nggak punya mata biru yaitu 25 dikurangi 7 ada 18 ya. Oke. Kemudian there are 4 more children that have blue eyes in class C. Oke, then in class 7B. Oke. Jadi kita disuruh mencari total murid yang ada di kelas 7C. Oke. Di sini ada informasi lagi. Total yang nggak punya mata biru itu adalah 55. Berarti bisa kita hitung 18 tambah 17 itu kan ada 35 ya guys. 18 tambah 17 35. Nah, kita mencari ini berarti caranya adalah 55 dikurangi 35, hasilnya adalah 20. Maka anak kelas 7C yang nggak punya mata biru itu ada 20. Oke. And then kita mencari informasi selanjutnya, yaitu di sini kita punya total seluruhnya itu adalah 90. Oke. Berarti nanti kita mencari ini dulu, have blue eyes-nya. Total yang punya mata biru itu berarti caranya adalah 90 dikurangi 55. Berarti berapa? 35 ya. 55 tambah 35. Oke. Berarti yang punya mata biru itu totalnya ada 35. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari ini dan ini. Langsung saja kita hitung 35 dikurangi 7, 35 dikurangi 7. Ya, karena 35 itu adalah total yang punya mata biru. 7 itu mata biru yang dimiliki oleh 7A. Ini ada 28. 28. Ya. Berarti
jumlah yang memiliki mata biru di kelas 7B dan kelas 7C itu adalah 28. Nah, ada informasi di sini kalau ada 4 murid, jadi si kelas 7C itu punya 4 murid lebih banyak yang bermata biru daripada murid di kelas 7B. Berarti caranya adalah C itu kan dia kelas 7B itu ditambah 4 ya. Jumlah murid yang memiliki mata biru di kelas 7C itu adalah yang di kelas 7B ditambah dengan 4. Oke. Informasi yang lain adalah B tambah C itu sama dengan 28 ya. Oke, berarti langsung saja bisa kita cari. Kita bisa masukkan C-nya itu adalah B plus 4. Berarti kita masukkan ke sini ya. B ditambah C-nya tadi adalah B plus 4 itu sama dengan 28. Oke, berarti di sini ada 2B plus 4 sama dengan 28. Oke. Berarti 2B sama dengan 28 dikurangi 4 atau 2B sama dengan 24. B sama dengan 24 dibagi 2 yaitu 12 ya. B sama dengan 12. Oke, sudah ketemu B-nya. Yang ini ada 12. Berarti 28 dikurangi 12 itu adalah 16 ya. 16. Jadi murid yang punya mata biru di kelas 7C itu adalah ada 16. Oke, tinggal kita tambahkan 16 tambah 20 yaitu 36. Oke. Jadi jawabannya adalah 36. Okay. Next, a cube has a surface area of 181.5 cm square. Calculate the volume of the cube. Jadi kubus itu punya luas permukaan yaitu 181,5. Luas permukaan berarti total dari seluruh permukaan kubus. Dia diperoleh dari sisi dikali sisi terus dikali 6. Jadi dicari luas dari satu sisi terlebih dahulu, kemudian dikali 6 ya, karena kubus itu punya 6 sisi. Oleh karena itu kita langsung aja bagi dengan 6 terlebih dahulu. Oke, bisa kita gunakan kalkulatornya. 181,5 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 30,7.
30,25. Nah, untuk mencari sisinya berarti kita akarkan dia. Akar dari 30,25 itu berapa? Akar dari 30,25 adalah 5,5 sama dengan 5,5. Nah, inilah panjang dari rusuknya 5,5. Yang kita diminta untuk mencari volumenya ya. Volumenya yaitu 5,5 pangkat 3 atau 5,5 dikali 5,5 dikali 5,5. Kalau 5,5 dikali 5,5 kan ini 30,25 ya. Tinggal kita kalikan 30,25 dikali 5,5. 30,25 dikali 5,5. Jawabannya adalah 166,375. Atau kita manualkan ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 ya 166,375. Jadi jawabannya adalah tadi 166,375. Okay, the last one. The diagram shows a pentagon and a rectangle. Hampir 1 jam. Yeah, the pentagon has the same area as the rectangle. Calculate the width W of the rectangle. Jadi kita diminta untuk mencari nilai W ini ya. Jadi si pentagon ini punya luas yang sama dengan persegi panjang. Terus kemudian kita disuruh untuk cari si W-nya. Caranya gimana? Berarti kita hitung luas si pentagonnya secara langsung. Kita partisi aja, kita hitung luas trapesium terlebih dahulu. Caranya gimana? Yaitu setengah kali A tambah B kali T ya. Setengah dikali A tambah B dikali T. Atau A tambah B kali T per 2. A nya berapa? Misalkan kita ambil 12. Setengah dikali 12, B nya adalah 18, dikali T nya adalah 8. Oke, setengah dikali 12 tambah 18, 30 ya, dikali 8. Ada yang bisa kita bagi, 30 dibagi dengan 2 itu 15. Oke, 15 kali 1, 15 dikali 8, 80 tambah 40, 120. Jadi ini luasnya 120. Kemudian kita cari untuk yang segitiga bawah. Rumusnya adalah setengah dikali alas ya, kemudian dikali tinggi. Oke, setengah kali alas kali tinggi itu setengah dikali alasnya 12 ya, tingginya adalah 3,6. langsung bisa kita hitung aja. Atau kalau mau kita perkecil, 12 bagi 2 ini 6, 2 bagi 2 1. Oke, 6 dikali 3,6 bisa kita pakai kalkulator. 6 dikali 3,6 yaitu 21,6. Oke, berarti luas dari segitiga yang bawah ini adalah 21,6
Berarti total keseluruhan kita tambahkan 120 ditambah 21,6 yaitu 141,6. Ini total area of pentagon itu ya. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari width-nya. Rumus dari rectangle itu kan panjang dikali lebar, 24 dikalikan dengan W-nya itu. Nah, karena luasnya itu sama, jadi si rectangle ini juga punya luas 141,6 ya. Ini the same area. Itu maka tinggal kita bagi aja. 141,6 dibagi dengan 24. Bisa kita hitung. 141,6 dibagi dengan 24 yaitu 5,9. Jadi si W-nya ini adalah 5,9. Bisa kita tulis di sini 5,9 cm. Oke, kita cukupkan. Durasinya sudah hampir 1 jam. Thank you so much. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.